Sini deh, Mumpul. Pernah nggak sih kalian mikir, apa sih definisi pasangan yang romantis banget itu? Apa yang makan malam di restoran mahal sambil liatin bintang? Atau yang selalu kasih kado mewah setiap bulan? Mungkin iya. Tapi hari ini aku mau ajak kalian menyelami sisi lain dari keromantisan. Sisi yang lebih nyata, lebih jujur, dan jujur aja, lebih kocak. Judulnya, Pelukan Mesra, Kentut Manja. Ya, kalian nggak salah dengar. Kita bakal bahas gimana momen yang seharusnya super romantis bisa jadi super konyol gara-gara satu hembusan gas tak diundang. Jadi, bayangin skenario ini, kamu lagi sama pasangan, suasananya syahdu banget. Mungkin lagi nonton film horor. Pas adegan paling serem, terus kalian pelukan erat banget. Atau mungkin lagi hujan deras di luar, kalian di dalam selimut, ngobrolin masa depan sambil pelukan hangat. Di momen itu, rasanya dunia cuma milik berdua. Kamu bisa dengar detak jantungnya, merasakan hangat napasnya, dan merasa aman banget di pelukannya. Ah, indahnya cinta. Terus, tiba-tiba, prut, suara kecil. Tapi cukup untuk menghancurkan kesyahduan yang udah dibangun susah payah. Hening sejenak, kamu coba proses, itu suara apa barusan? Suara dari film, suara perut lapar, atau jangan-jangan kamu lirik pasanganmu, dia juga lirik kamu. Matanya antara panik, malu, sama nahan ketawa. Dan saat itulah kalian sadar, salah satu dari kalian baru aja melepaskan beban di tengah momen paling romantis. Apa yang terjadi selanjutnya? Apa kalian langsung ilfeel, saling menjauh, dan malam itu berakhir dengan canggung? Atau kalian justru pecah ketawa bareng-bareng? Kalau jawaban kalian yang kedua, selamat, hubungan kalian udah naik level. Ini bukan lagi soal pencitraan atau jaim-jaiman. Ini soal penerimaan. Karena cinta sejati itu bukan cuma tentang berbagi momen-momen indah yang instagramable, tapi juga tentang bisa menertawakan hal-hal konyol dan, ya, agak bau kayak gini. Coba deh kita pikirin, bisa kentut di depan pasangan itu sebuah privilege loh. Itu artinya kalian udah sampai di level kenyamanan tertinggi. Gak ada lagi tembok, gak ada lagi topeng. Yang ada cuma kalian berdua, dalam versi paling jujur dan apa adanya. Dulu, waktu awal-awal pacaran, jangankan kentut, sendawa aja ditahan-tahan sampai perut kembung. Mau ke toilet aja pamitnya bilang mau cari angin segar padahal di dalam ruangan ber-AC. Kenapa? Karena kita takut. Takut dianggap jorok, takut dianggap gak elegan. Takut pasangan jadi ilfeel dan mikir, duh, kok pacarku gini amat, ya? Kita semua pengen menampilkan versi terbaik dari diri kita di depan orang yang kita suka. Itu wajar banget. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring dalamnya hubungan, tembok-tembok itu mulai runtuh satu persatu. Awalnya mungkin gak sengaja kelepasan, terus minta maaf sambil muka merah padam. Pasangan kita mungkin kaget, tapi terus bilang, udah, gak apa-apa, santai aja. Momen itu penting banget. Itu adalah lampu hijau pertama. Sinyal bahwa kamu aman di sini, kamu boleh jati dirimu sendiri. Lama-lama, kejadian ini jadi bumbu penyedap dalam hubungan. Dari yang tadinya malu-malu, jadi saling ledek. Barusan kamu ya? Terus yang satunya nyinyir kuda. Sampai akhirnya, momen pelukan mesra yang diwarnai kentut manja itu bukan lagi sebuah kecelakaan, tapi jadi semacam inside joke yang cuma kalian berdua yang ngerti. Saat kalian lagi pelukan, terus ada yang kentut, bukannya marah, malah makin erat meluknya sambil bilang, nah, ini baru namanya pelukan penuh cinta dan gas. Lucu ya? Gimana hal yang dianggap tabu dan jorok sama banyak orang, justru bisa jadi perekat hubungan. Ini nunjukin kalau kemesraan sejati itu nggak melulu soal bunga dan coklat. Kemesraan sejati itu adalah saat kalian bisa berbagi selimut yang sama, berbagi tawa yang sama, dan ya, berbagi udara yang sama. Apapun aromanya, itu adalah saat dimana kamu melihat pasanganmu melakukan hal paling manusiawi sekalipun, dan rasa cintamu gak berkurang sedikit pun. Malah, kamu jadi makin sayang karena sadar, dia juga manusia biasa, sama kayak aku. Penerimaan inilah kuncinya.
Menerima bahwa pasangan kita bukan pangeran atau putri dari negeri dongeng yang gak pernah ketoyak. Mereka manusia yang punya sistem pencernaan, yang kadang perutnya bergejolak. Dan saat kita bisa menerima sisi itu, bahkan menertawakannya bersama, hubungan kita jadi jauh lebih kuat. Gak rapuh cuma gara-gara hal sepele. Coba kita bandingin sama pasangan yang super jaim, yang semuanya harus sempurna, makan harus elegan, ngobrol harus intelek, foto harus estetik. Mungkin kelihatannya keren di media sosial, tapi apa mereka sebahagia itu di dunia nyata? Apa mereka bisa benar-benar rileks jati diri sendiri? Bayangin capeknya harus terus-terusan jaga image, bahkan di depan orang yang katanya paling dekat dengan kita. Lama-lama bisa stres sendiri. Makanya, momen kentut manja ini sebenarnya sebuah tes lakmus. Tes untuk melihat seberapa jauh tingkat kenyamanan dan penerimaan dalam hubungan kalian. Kalau kalian bisa melewatinya dengan tawa, itu pertanda bagus. Itu artinya fondasi hubungan kalian dibangun di atas kejujuran dan humor, bukan cuma pencitraan. Dan ini nggak cuma berlaku soal kentut, ya. Ini berlaku untuk semua kekurangan dan kebiasaan aneh lainnya. Mungkin pasanganmu suka ngorok kayak traktor, atau punya kebiasaan ngomong sendiri pas tidur. Mungkin dia suka nyanyi vals di kamar mandi, atau cara makannya berantakan. Awalnya mungkin aneh atau bahkan nyebelin. Tapi kalau kamu benar-benar cinta, lama-lama hal-hal itu jadi bagian dari pesonanya. Kamu malah bakal kangen sama suara ngoroknya kalau dia nggak ada di sampingmu. Kamu bakal senyum-senyum sendiri dengar dia nyanyi vals. Karena itu suara rumahmu. Itulah cinta yang dewasa. Cinta yang gak lagi menuntut kesempurnaan, tapi merayakan ketidaksempurnaan. Cinta yang paham bahwa manusia itu paket komplit. Ada sisi baiknya, ada sisi romantisnya, tapi ada juga sisi konyol, jorok, dan anehnya. Dan kamu mencintai semua paket itu tanpa terkecuali. Jadi, buat kalian yang pernah atau sering mengalami momen pelukan mesra yang diselingi insiden gas, jangan malu. Anggap itu sebagai lencana kehormatan dalam hubungan kalian. Itu tandanya kalian sudah berhasil membangun sebuah ruang aman di mana kalian berdua bisa jadi versi paling otentik dari diri kalian masing-masing. Kalian sudah menemukan seseorang yang tidak hanya mencintai kalian saat kalian wangi dan menawan, tapi juga saat kalian, ya, sedikit berangin. Bagi yang belum sampai di tahap ini, sabar saja. Nikmati prosesnya. Biarkan hubungan kalian tumbuh secara organik. Jangan dipaksa, jangan juga ditahan-tahan. Suatu saat nanti, saat kalian sudah merasa sangat nyaman, mungkin momen itu akan datang dengan sendirinya. Dan saat itu terjadi, semoga reaksi pertama kalian adalah tertawa bersama. Karena tawa yang lahir dari momen paling jujur dan tak terduga, seringkali jadi kenangan paling manis. Pada akhirnya, sebuah hubungan yang langgeng itu bukan yang paling romantis, tapi yang paling jujur dan paling bisa saling menertawakan diri sendiri. Karena hidup itu udah cukup serius, jangan sampai hubungan cinta kita jadi ikut-ikutan serius dan kaku. Biarkan ada ruang untuk kekonyolan, untuk keisengan, dan untuk kentut manja sesekali. Karena disitulah letak keindahannya. Gimana menurut kalian? Punya cerita lucu serupa? Coba deh share di kolom komentar. Kita ketawa bareng-bareng. Jangan lupa like video ini kalau kalian setuju. Dan subscribe biar kita bisa ngobrolin hal-hal seru lainnya seputar cinta dan kehidupan. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya.